Allahumma barik lana ma'adana wa hasil maqasidana. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul ibadah wa syahrul muasah wa syahrus syafa'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون سنة كلها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah di subuh yang penuh keberkahan ini selain puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan limpahan karunia kepada kita semuanya, memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita dari rumah masing-masing ke tempat yang mulia ini di dalam rangka menjalankan perintah Allah, salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, baik yang wajib ataupun yang sunnah, semuanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita selaku umatnya, insyaallah di yaumil akhir nanti semuanya mendapatkan syafatul uzma baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kaum ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus yang saya hormati dan yang saya muliakan para alimil ulama, para guru, para ustadz, para asatid, para asatidah, semuanya yang hadir pada kesempatan subuh yang penuh keberkahan ini. Wabil khusus ketua DKM Mushola Al-Ikhlas beserta jajarannya semuanya, insyaallah al-fakir doakan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, istiqomah ibadah kepada Allah, dan insyaallah umurnya dan ilmunya bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga semuanya hadirin jamaah, kaum ibu dan kaum bapak yang hadir, insyaallah semuanya mendapatkan cucuran rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah al-fakir di subuh yang penuh keberkahan ini bisa bersilaturahmi ke tempat ini di dalam rangka acara rutin DMI Ranting Pademangan Timur, yaitu agendanya suling atau sholat subuh keliling ya. Jadi acara ini bukan acara baru Pak ya,
Jadi acara yang emang agenda rutin DMI Ranting Pademangan Timur terus ya berkeliling, bukan cuma di RW 1, terus keliling dari depan sampai ke belakang. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita berada di Musola Al-Ikhlas. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Ramadan. Ini sekarang kita berada di fase ketiga bulan suci Ramadan, ya. Dan ini tinggal beberapa hari lagi, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awalu sahru Ramadan rahmatun. Awal bulan suci Ramadan, 10 pertama di bulan suci Ramadan sudah kita lewatkan. Benar apa tidak, Bu, Pak? Benar apa tidak? 10 Ramadan sudah kita jalani, rahmat Allah sudah ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wasatahu maghfiratun. 10 kedua di bulan suci Ramadan pun sudah Allah tebarkan, sudah kita lewati. Ampunan dari Allah sudah diberikan kepada kita. Dan sekarang kita ini wa akhiruhu itkum minan nar. Kita berada di fase ketiga, yaitu pembebasan daripada api neraka. Masya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jadi pikir buat kita nih, yang harus jadi pikir buat kita semuanya, bagaimana kita bisa memanfaatkan daripada Ramadan yang sekarang ini, realisasi daripada doa yang kita tadi baca. Tadi doa yang dibaca udah pada hatam semuanya. Benar apa tidak? Udah pada hafal semuanya tuh doa, udah pada ngelotok. Bukan cuma di dalam kepala tapi di luar kepala. Benar apa tidak? Itu doa kita minta kepada Allah 2 bulan sebelum Ramadan tiba, kita minta kepada Allah. Tadi doanya seperti itu. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami kepada bulan suci Ramadan. Itu doa 2 bulan sebelum Ramadan tiba, kita sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah siang malam, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu doanya pasti sang imam membaca doa itu. Benar apa tidak? Doa itu pasti dibaca 2 bulan sebelum Ramadan. Minta keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan mohon kepada Allah pengen disampaikan umur kita kepada bulan suci Ramadan. Ini yang jadi pertanyaannya, bagaimana realisasi kita terhadap doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mintanya 2 bulan jauh-jauh kepada Allah. Nah, dan sekarang ini, di pagi ini, di subuh yang penuh keberkahan ini, di hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan, berarti doa yang kita minta kepada Allah, doa itu diijabah apa tidak? Diijabah apa tidak, Bu, Pak? Berarti itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta jauh-jauh. Berarti realisasi daripada doa yang kita minta ini bagaimana? Apakah kita menjalankan Ramadan yang masih tinggal beberapa hari lagi, yang masih ada kesempatan beberapa hari lagi, kita biasa-biasa saja? Apakah kita lebih meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah apa bagaimana? Kita ambil contoh deh, ya. Kita ambil contoh, misalkan nih, saya minta kepada Pak Ketua DMI, Pak Ketua, saya pengen motor dong. Minta ke Pak Ketua DMI. 2 bulan saya minta ke beliau, Pak Ketua, saya minta motor. Kata Pak Ketua, ya udah ntar. Terus saya siang malam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, saya mengerengek terus minta kepada Pak Ketua. Nah udah itu, Pak Ketua ngabulkan kepada saya. Ntar senang, ntar dikasih. Beliau ngasih kepada saya. Setelah beliau ngasih kepada saya, kata beliau, manfaatkan tuh motor.
Selamat datang kepada guru kami Bapak Kiai Haji Saifuddin dan Bapak Ustaz Bahirin. Setelah beliau ngasih kepada saya, bagaimana nih kata beliau, manfaatkan tuh motor dengan sebaik mungkin. Begitu apa tidak? Nah, sementara nih motor sudah saya pegang nih, bagaimana realisasi motor yang diberikan beliau kepada saya? Apakah tuh motor mau saya pakai ngetrek, mau pakai jalan-jalan, mau pakai happy-happy, ataupun mau pakai balap-balapan? Kalau seandainya itu motor dipakai seperti itu, kecewa apa tidak beliau? Kecewa apa tidak? Pasti jelas kecewa. Karena beliau ngomong kepada saya, manfaatkan dengan semaksimal mungkin, pakai buat nganterin sekolah, pakai buat ibadah, pakai buat ini, buat itu, perkara yang baik. Begitupun kita, dengan kita mohon kepada Allah 2 bulan sebelum Ramadan, kita mohon, ya Allah berikan keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan, sampaikan umur kami. Nah, sekarang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur kita sampai kepada bulan Ramadan, kita minta jauh-jauh hari, sementara pas di bulan Ramadan kita biasa-biasa saja. Kecewa apa tidak Yang Maha Kuasa? Nah, makanya itu satu gambaran. Ini Al-Fakir mengajak, mumpung masih ada beberapa hari lagi, manfaatkan Ramadan dengan semaksimal mungkin, apalagi ini di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Bu, berapa hari lagi Ramadan? Berapa hari lagi? Udah beli kue apa belum? Belum kan? Nih, awas, hati-hati. Di 10 terakhir Ramadan ini orang banyak yang lalai. Banyak yang lalai, awas, hati-hati. 10 Ramadan pertama masjidnya kecil, jamaahnya sampai penuh. Tapi kalau 10 terakhir Ramadan, masjidnya gede, jamaahnya hilang. Kenapa? Karena jamaahnya itu pindah. Bukan pindah ke masjid, tapi pindah ke mana? Ke mall. Ada yang pindah ke mall, ada yang pindah ke pasar, ada yang pindah ke bazar, pindah ke tempat-tempat pembelian swalayan. Itu udah nggak aneh, realita kehidupan biasa. Makanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah, niatkan lillahi ta'ala dalam hati, nggak bakalan tergoyahkan. Tadi kata Pak Ketua, istiqomah, ya. Orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah nggak bakalan tergoyahkan. Istiqomah itu susah, sulit, ibu bapak yang dimuliakan Allah. Benar apa tidak? Yang gampang mah bukan istiqomah, tapi istirahat, ya. Makanya nih, hati-hati, jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita lalai di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Awas, karena di 10 terakhir Ramadan ini, Masya Allah, itkum minan nar, pembebasan daripada api neraka, dan Allah akan tumpahkan daripada rahmatnya, maghfirahnya, ampunannya, semuanya nih di 10 terakhir ini. Jangan sampai kita lalai. Awas, hati-hati, ya. Karena ibarat kita pertandingan sepak bola, gimana sih? Kalau di penghujung ini berarti tinggal klub-klub yang jago-jago, benar apa tidak? Kalau kemarin mah masih penyisihan, klub cerek-cerek juga pas masuk, ya kan? Nama juga penyisihan, klub yang biasa jago-jago tarkam ikut. Ibaratnya sama dengan taraweh, orang yang biasa nggak pernah ke masjid, kalau Ramadan datang pertama mah ke masjid, ya kan? Nggak pernah sholat ke masjid, ikut. Orang taraweh, orang puasa ikut puasa. Tapi kesininya mah seperti biasa lagi, ya. Tapi kalau di penghujung terakhir, orang yang senantiasa istiqomah itu dia akan menikmati daripada Ramadan yang dia hadapi. Karena apa? Mereka itu yakin dalam hati, ketika saya berada di bulan suci Ramadan ini merupakan salah satu bukti nyata kecintaan Allah yang diberikan kepada kita. Itu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Karena apa? Saking sayangnya Allah kepada hambanya, supaya di bulan suci Ramadan itu dia beribadah.
Kan kita enggak tahu 11 bulan ke belakang itu kita melakukan apa. Apa lebih banyak melakukan perkara ibadah, apa lebih banyak melakukan perkara kemaksiatan kepada Allah. Kita kan tidak, ajalnya sudah tiba, tidak bisa dimajukan atau tidak bisa dimundurkan selangkah pun. Awas, hati-hati ini ya. Makanya manfaatkan semaksimal mungkin Ramadan 1446 Hijriah ini. Kita belum tentu tahu akan ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Manfaatkan dengan semaksimal mungkin ya. Kalau orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu selalu senantiasa yakin dan menjalankan perintah Allah. Orang yang beriman itu udah pasti yakin. Iman itu apa sih? Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi orang yang beriman itu yakin kepada Allah, bukan hanya sekedar ucapan kepada Allah, bukan hanya sekedar yakin di dalam hati, tetapi yang namanya beriman kepada Allah itu dia realisasikan dengan kegiatan sehari-hari. Nih, di bulan Ramadan dia perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak zikir, ikutin qiyamul lailnya, sodakohnya dan sebagainya. Karena kalau orang yang beriman itu tahu nih bulan Ramadan itu bukan bulan sembarangan ya. Jadi ketika kita pengen sodakoh, pahalanya dilipat gandakan. Pengen ibadah, pahalanya dilipat gandakan. Ini merupakan momen-momen terbaik buat hamba-hamba Allah yang emang pengen ibadah kepada Allah. Bu, udah dapat berapa juz? Ini udah hari ke-23 nih. Dapat berapa juz? Berapa juz? Juz strawberry. Mana juz strawberry? Nih hari ke-23. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Perbanyak membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Bu, Pak, perbanyak membaca Al-Qur'an. Bahkan baginda Rasul mengingatkan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Barang siapa yang senantiasa rajin membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan hadir, akan datang nanti di yaumil akhir kepada orang-orang yang gemar membacanya. Tuh, makanya perbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kalau kita bisa khatam sehari, khatam satu kali. Kalau nggak bisa seminggu sekali. Kalau nggak bisa juga sebulan sekali. Kalau masih nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali, yaitu di Ramadan. Minimal harus diniatkan, ya Allah pengen hatam Al-Quran, baca. Jangan niat doang dibaca kagak, enggak hatam lah ya. Kalau misalkan nggak bisa setahun juga, minimal kita harus niatkan dalam hati seumur hidup kita sekali harus bisa hatam Al-Quran ya. Biar nanti di akhirat itu manggil Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Memberikan syafaat kepada orang-orang yang sering membacanya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya di 23 Ramadan ini tinggal 7 hari lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, istiqomah ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita bisa menjalankan Ramadan sampai akhir, dan kita semuanya mendapatkan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, gelarnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat, keberkahan buat kita semuanya, sekaligus motivasi. Sekali lagi Al-Fakir mengingatkan, jangan sampai lalai di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Awas, hati-hati, karena ini sekali lagi kalau di terakhir bulan suci Ramadan itu, ini terkadang begini, kalau di bulan suci Ramadan terakhir di 10 Ramadan itu, jasadnya itu ada di sini. Yakin apa tidak? Ini jasadnya itu ada di Jakarta, tapi pikirannya ada di kampung. Yakin apa tidak? Jasadnya ada di sini di Jakarta, tapi
pikirannya, aduh ini belum dapat gratisan nih, belum dapat tiket gratis, wah mikirnya udah macam-macam. Ntar kalau di kampung bagaimana tuh ya. Makanya kalau 10 terakhir ini ibu-ibu pun sama, aduh belum kebeli nastar, belum kebeli baju koko buat anaknya, tek-tek bengek segala rupa ya. Tuh di 10 terakhir itu begitu. Makanya banyak yang pindah ke mall, ke pasar, ke mana-mana, yang akhirnya masjidnya kok kosong. Awas, hati-hati ya. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, udah dapat THR apa belum dari suaminya? Belum. Al-Fakir doakan mudah-mudahan nanti suaminya dapat THR 10 kali lipat, insya Allah. Semuanya diberikan keberkahan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf, banyak hilaf, banyak salah, banyak tutur kata yang disampaikan, banyak kehilapan. Sekali lagi mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.